Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengonfirmasi bahwa militer Rusia baru-baru ini meluncurkan rudal balistik antar benua, ICBM, dalam serangan terhadap Ukraina. Dalam pernyataannya, Putin menyebutkan bahwa rudal yang digunakan adalah sistem baru bernama Oreshnik, yang dirancang untuk menyerang target industri pertahanan di Ukraina. Serangan ini terjadi pada tanggal 21 November 2024 dan menargetkan kota Dnipro, yang merupakan lokasi strategis di Ukraina Tengah. Menurut laporan, serangan tersebut merupakan penggunaan pertama ICBM dalam konflik ini sejak Rusia memulai invasi skala penuh. Putin menjelaskan bahwa Oreshnik dapat beroperasi dalam konfigurasi hipersonik non-nuklir dan mampu menyerang dengan kecepatan tinggi, sehingga sulit untuk dicegat oleh sistem pertahanan udara. Meskipun demikian, Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa mereka berhasil menembak jatuh 6 rudal dalam serangan tersebut, meskipun rincian lebih lanjut mengenai kerusakan yang ditimbulkan oleh ICBM belum sepenuhnya jelas. Penggunaan rudal balistik ini menandai peningkatan ketegangan dalam konflik yang telah berlangsung selama lebih dari 33 bulan dan menunjukkan potensi eskalasi lebih lanjut di kawasan tersebut. Serangan rudal balistik antar benua, ICBM, yang diluncurkan Rusia ke Ukraina pada 21 November 2024, terutama menargetkan infrastruktur penting di kota Dnipro. Ini merupakan penggunaan pertama ICBM dalam konflik ini, yang menunjukkan eskalasi signifikan dalam perang yang telah berlangsung selama lebih dari 33 bulan. Berikut adalah beberapa dampak dari serangan tersebut terhadap infrastruktur Ukraina. Dampak serangan. Kerusakan infrastruktur. Serangan ini menyasar kawasan industri dan infrastruktur strategis di Dnipro yang dapat mengganggu operasi produksi dan distribusi barang. Gubernur Dnipropetrovsk melaporkan bahwa serangan tersebut menyebabkan kebakaran di beberapa lokasi. Pemadaman listrik. Seperti sebelumnya, serangan ini kemungkinan besar akan menyebabkan pemadaman listrik di berbagai daerah, terutama menjelang musim dingin ketika kebutuhan energi meningkat. Infrastruktur energi Ukraina sudah tertekan akibat serangan-serangan sebelumnya yang menargetkan pembangkit listrik dan jaringan distribusi. Kekhawatiran keamanan, penggunaan ICBM menambah tingkat ancaman terhadap keamanan nasional Ukraina, memicu kekhawatiran akan potensi penggunaan senjata nuklir atau senjata dengan daya hancur tinggi lainnya di masa depan. Hal ini dapat mempengaruhi strategi pertahanan dan kebijakan luar negeri Ukraina serta reaksi dari negara-negara sekutu. Dampak psikologis. Serangan rudal jarak jauh ini juga dapat memiliki dampak psikologis yang signifikan pada penduduk sipil, meningkatkan rasa ketidakamanan dan ketakutan di kalangan masyarakat Ukraina. Respons internasional. Tindakan Rusia ini dapat memicu respons lebih lanjut dari negara-negara Barat, termasuk peningkatan dukungan militer bagi Ukraina dan pengetatan sanksi terhadap Rusia. Ini dapat memperburuk ketegangan geopolitik di kawasan tersebut. Secara keseluruhan, serangan ICBM ini tidak hanya merusak infrastruktur fisik tetapi juga memperburuk situasi keamanan dan stabilitas di Ukraina. Reaksi internasional terhadap penggunaan rudal balistik antar benua, ICBM, oleh Rusia dalam serangan ke Ukraina pada 21 November 2024 menunjukkan kekhawatiran yang mendalam mengenai eskalasi konflik dan potensi dampak lebih luas terhadap keamanan global. Berikut adalah beberapa poin utama terkait reaksi tersebut. Reaksi dari negara-negara Barat. Peningkatan kekhawatiran, negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan negara anggota NATO, menunjukkan kekhawatiran bahwa penggunaan ICBM dapat menandakan peningkatan ketegangan dan risiko konflik yang lebih besar. Mereka menganggap tindakan ini sebagai provokasi yang dapat memicu respons militer lebih lanjut dari Ukraina dan sekutunya. Dukungan untuk Ukraina. Beberapa negara telah menegaskan komitmen mereka untuk terus mendukung Ukraina dengan bantuan militer dan senjata. Ini termasuk pengiriman sistem pertahanan udara yang lebih canggih untuk membantu Ukraina menghadapi ancaman rudal dari Rusia. Pernyataan resmi, pemimpin-pemimpin NATO dan negara-negara Barat lainnya mengeluarkan pernyataan yang mengutuk serangan tersebut, menyatakan bahwa tindakan Rusia merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan memperingatkan tentang konsekuensi yang mungkin timbul jika Rusia terus menggunakan senjata strategis dalam konflik ini. Reaksi dari Rusia. Penjelasan Kremlin, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, tidak memberikan komentar langsung mengenai serangan tersebut. Namun sebelumnya Rusia telah memperingatkan bahwa mereka akan merespons setiap tindakan agresi dari Ukraina, terutama setelah Ukraina menggunakan rudal jarak jauh yang dipasok oleh Barat untuk menyerang wilayah Rusia. Kebijakan nuklir.
Penggunaan ICBM ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan perubahan dalam doktrin nuklir Rusia, di mana Kremlin mungkin akan menurunkan ambang batas penggunaan senjata nuklir sebagai respons terhadap ancaman yang dirasakan dari Barat. Dampak geopolitik. Potensi eskalasi. Banyak analis memperkirakan bahwa penggunaan ICBM dapat memperburuk situasi di Ukraina dan meningkatkan risiko terjadinya konflik berskala lebih besar di Eropa. Ini juga dapat memicu reaksi berantai di mana negara-negara lain merasa perlu untuk meningkatkan kemampuan militer mereka sebagai langkah pencegahan. Diskusi di forum internasional. Isu ini kemungkinan besar akan menjadi topik utama dalam pertemuan internasional mendatang, termasuk Forum Keamanan Eropa dan pertemuan NATO, di mana negara-negara anggota akan membahas strategi kolektif untuk menghadapi ancaman dari Rusia. Secara keseluruhan, penggunaan ICBM oleh Rusia telah memicu kekhawatiran global mengenai stabilitas keamanan di Eropa dan potensi eskalasi konflik yang lebih luas. Rudal Oreshnik, yang baru saja digunakan oleh Rusia dalam serangan terhadap Ukraina, memiliki beberapa keunggulan teknologi dibandingkan dengan sistem rudal lainnya. Berikut adalah beberapa fitur utama yang membedakan Oreshnik. Keunggulan teknologi Oreshnik. Kecepatan tinggi. Oreshnik dapat mencapai kecepatan hingga Mach 10, yang membuatnya sangat sulit untuk dicegat oleh sistem pertahanan udara modern. Kecepatan ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan banyak rudal konvensional dan bahkan beberapa rudal hipersonik lainnya. Kemampuan menyerang jarak menengah. Sebagai rudal jarak menengah, Oreshnik memiliki jangkauan yang lebih luas, memungkinkan Rusia untuk meluncurkan serangan dari posisi yang lebih jauh dari target. Ini memberikan fleksibilitas strategis dalam penempatan dan peluncuran. Penggunaan teknologi hipersonik. Meskipun rincian spesifik tentang konfigurasi Oreshnik belum sepenuhnya terungkap, ada indikasi bahwa rudal ini menggunakan teknologi hipersonik, yang dapat mencakup kemampuan untuk mengubah jalur terbangnya dan menghindari sistem pertahanan. Kemampuan membawa banyak pangkalan. Oreshnik dirancang untuk dapat membawa beberapa hulu ledak, termasuk kemungkinan hulu ledak nuklir. Ini memberikan potensi daya hancur yang lebih besar dibandingkan dengan rudal konvensional yang biasanya hanya membawa satu hulu ledak. Respon terhadap ancaman global. Pengembangan Oreshnik diklaim sebagai respons terhadap pengembangan dan penempatan senjata oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Hal ini menunjukkan bahwa Rusia berusaha untuk menjaga keseimbangan kekuatan di arena global dan merespons ancaman yang dirasakan dengan kemampuan militer yang lebih canggih. Pengujian dalam kondisi pertempuran. Penggunaan Oreshnik dalam serangan nyata merupakan langkah strategis untuk menguji kemampuannya dalam kondisi pertempuran, memberikan data berharga bagi pengembangan dan peningkatan sistem senjata di masa depan. Secara keseluruhan, keunggulan teknologi Oreshnik menempatkannya sebagai salah satu senjata strategis baru dalam arsenal Rusia, dengan potensi dampak signifikan terhadap dinamika konflik di Ukraina dan keamanan regional.